Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana suduki waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam yang mudah-mudahan setiap langkah per langkah kita sing terhitung menjadi ganjaran dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita pun mudah-mudahan sing janten kiparat setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang lalu. Dan mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir pada tempat ini, di masjid ini, hajat cita-citanya sing dikabul ke Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak sehat, saudara kita ataupun siapapun masyarakat di sekitar kita, mudah-mudahan dipasihan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu tertuang dalam rahmat, ruang lingkup rahmat, berkah, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, kemarin kita sudah bahas tentang hikmah ke-10 ya Pak ya, yang membahas tentang ikhlas serta makom-makom orang yang ikhlas. Kemarin kalau kita mau review lagi atau kita ulang lagi, ikhlas itu ternyata terbagi menjadi 3 bagian. Satu, ada ikhlasnya orang awam. Yang kedua, ada ikhlasnya orang khawas. Ada juga ikhlas yang disebut ikhlasul khawasil khawas. Ikhlas awam itu adalah ikhlas yang mana ketika kita beramal itu setelah mengeluarkan makhluk dari tujuan beribadah, maka kita pun tetap ma'a talabil khuzuzid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ada harapan mendapatkan bagian dunia ataupun akhirat. Kalau orang yang khawas, ikhlasnya itu ibadah semata-mata karena Allah, kemudian harapan duniawi itu sudah tidak ada lagi dalam hati, murni harapannya karena Allah, tapi ya tetap mengharapkan kenikmatan akhirat. Tapi kalau sudah khawasul khawas, mereka beribadah itu bukan lagi ingin mendapatkan nikmat dunia, bukan lagi mendapatkan nikmat akhirat, tetapi memang tahqiqon lil ubudiyah, hanya menyatakan dan mengukuhkan sifat kehambaan. Bahkan kemarin ada yang orang ibadah itu syauqon wa mahabbatan lillah, karena rindu, karena cinta, dasarnya itu saja, rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mau beribadah. Nah, mudah-mudahan kita sih termasuk dalam salah satu 3 golongan tadi, sehingga kita termasuk orang-orang yang mukhlisin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita sambung sekarang baca hikmah yang ke-11 panginten, yaitu al-hikmatu al-hadiyata asyarata, yang mana di hikmah yang ke-11 ini ibaratnya sambungan dari hikmah yang ke-10. Artinya kalau ke-10 tadi, hikmah yang ke-10 kita diterangkan hakikat keikhlasan, definisi keikhlasan, kemudian ciri-ciri ikhlas, kemudian makomat atau makom ikhlas. Nah, di hikmah yang ke-11 ini Ibnu Athaillah As-Sakandari berikan kita satu tips bagaimana ketika kita mau beramal itu langkahnya lebih mudah untuk menuju keikhlasan. Nah, ini tips dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini kita akan bacakan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wanfa'na wal muslimina bima hawau hadzal kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Idfin wujudaka fi ardil khumuli. Idfin, kuburlah. Idfin, tanamlah. Idfin, sembunyikanlah. Wujudaka, keberadaanmu. Fi ardil khumuli, di tanah
kehampaan, di tanah kekosongan, di tanah yang penuh dengan kegelapan. Nah, jadi syarat yang hikmah yang pertama itu Syekh Ibnu Athaillah nyebutkan idfin, kuburlah dalam-dalam wujudaka, keberadaanmu fi ardil khumuli, di dalam tanah yang mana di dalam tanah itu biasanya sepi, terasing, sendiri, gelap, jauh dari yang namanya binar cahaya. Ada siapanya? Itu tanah. Kenapa hal itu harus kita lakukan? Karena pama nabata, maka setiap hal yang kita tanam, pama nabata mimma lam yudpan, dari benih yang tidak kita tancapkan di dalam tanah, maka layatimmu natajuhu, hasilnya nggak akan sempurna. Setiap benih yang kita tidak tancapkan ke dalam tanah, tidak kita kuburkan ke dalam tanah, maka layatimmu natajuhu. Itu ilustrasinya yang diberikan oleh Ibnu Athaillah. Setiap benih yang kita tanam di dalam tanah itu besar kemungkinan kalau berbuah hasilnya sempurna. Tetapi kalau benih kita hanya serakan, geletakkan saja di atas tanah, maka tentu hasilnya dinanya jadi tapi kurang sempurna. Nah, kita sudah bisa kepaham belum Pak ini Pak? Maksud dan tujuan hikmahnya. Ya, cuma segitu Pak. Kubur dalam-dalam dirimu, dalam wujudmu, keberadaanmu, eksistensimu fi ardil humul, di dalam tanah, di dalam kesepian, di dalam kesendirian, di dalam kegelapan. Kubur dalam-dalam. Kenapa? Karena setiap benih yang kalau tidak ditanam itu gak akan sempurna. Nah, udah segitu hikmahnya. Kira-kira udah ada yang kegambar belum pada dalam ya angel luar biasa hikmahnya. Untuk kita punya ulama yang menjelaskan hal itu. Pertama humul Pak. Apa itu humul? Tadi kan disebutkan kalau kita mau mengubur diri, mengubur eksistensi, mengubur akal, mengubur nafsu kita, itu pil humul, di dalam tanah yang sepi, di dalam tanah yang humuli. Apa itu humul? Ghaira anna hadhil kalimah, kalimat humul ini ta'ni fil lughati, secara bahasa artinya al-ibti'adu anil adwa, yaitu menjauh dari cahaya. Itu humul namanya. Atau wa'an asbabi syuhrati, yaitu menjauh dari sebab-sebab yang bisa membuat kita ini terkenal, yang bisa membuat kita ini populer. Itu disebutnya humul. Humul itu adalah di mana kita ini menjauhkan diri dari pandangan orang lain, menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa membuat kita ini masyhur, yang bisa membuat kita ini pun tanpanya dikenal, tampak atau populer. Itu disebutnya humul. Nah, untuk menjelaskan ini saya akan bagi beberapa syarah banyak dari para ulama. Apa sih yang dimaksud dengan hikmah ini oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari atau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari? Yang pertama, indama turidu antan hado bimahamikallati turidu antan hado bihadi niyatan. Ketika kita ingin membangkitkan agama kita, kita ingin memetik hasil buah dari syariat yang telah kita jalankan. Kita tuh sholat tapi ingin petik buahnya, kita tuh puasa ingin petik buahnya, maka ada satu langkah yang harus kita lakukan, yaitu alaika, wajib qabla antastahiro bainan nas, sebelum kita ini dikenal di golongan manusia, wa qabla ayarauka, sebelum manusia ini melihat kita, maka wajiblah bagi kita antadfana wujudaka limuddatin minaz zaman, kamu menguburkan dirimu beberapa waktu, mengasingkan dirimu dalam beberapa waktu, yang mana di dalam keterasingan itu tugas kita yang pertama asa'yu ila antar azataka, yaitu mencoba untuk menata hati, menata akal, menata niat. Nah, ini kita jelaskan secara gamblangnya gini Pak. Ketika kita mau ikhlas, kan ikhlas itu susahnya karena kan kita ibadah itu kadang-kadang pingin dipuji ya Pak. Ikhlas itu susah, kenapa? Karena kita kadang-kadang ibadah itu ingin pun dan banyak mendapat kehormatan di pandangan manusia yang lain. Kita itu kadang-kadang susahnya ikhlas, kenapa? Karena kita ingin dianggap orang yang soleh.
Maka salah satu cara untuk kita bisa mewujudkan ikhlas itu harus sering-sering mengasingkan diri dari halayak ramai, atau yang sering kita sebut dengan apa Pak? Kholwat atau uzlah. Bapak kenal istilah uzlah kholwat Pak? Kholwat atau uzlah itu adalah ketika kita ini mengasingkan diri kita dari halayak ramai, berdiam diri di tempat sepi yang tiada makhluk di situ, hanya kita saja. Sehingga ketika kita beribadah, hubungan kita itu hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ketika Bapak bertanya, pamin aina, dari mana Ja'a Ibnu Athaillah As-Sakandari bihadhihi hikmah. Ibnu Athaillah memetik hikmah tersebut. Hikmah ini kita harus uzlah dulu sebelum kita mau beramal, kita harus uzlah sehingga nanti ketika beramal ibadah kita lebih mudah untuk menggapai ikhlas. Dari mana datangnya? Tiada lain tiada bukan Ja'a min sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diambil dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Pak, terlebih ketika Kanjeng Rasul udah umur mencapai 40 tahun, sudah mengenggam tugas kerisalahan, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis-hadis sahih kan dijelaskan Pak, Rasulullah sangat sering berkholwat, menyendiri di mana Pak? Di Gua Hiro. Kira-kira menurut Bapak, ketika Rasulullah berkholwat itu apa yang Rasul lakukan? Apa kira-kira kalau Bapak berkholwat, apa yang akan Bapak lakukan? Ada ulama menyebutkan ketika kholwat itu minimal 4. Yang pertama, qilatut to'am, membiasakan diri kurangi makan. Itu ketika kholwat. Jadi jangan sampai kholwat mawa rice cooker, mawa bekal sak. Itu lain kholwat atau ya tahu, beda cerita. Kanjeng Rasul itu memang bawa bekal, tapi bekal seadanya. Bukan nggak makan ya Pak ya. Bukan nggak makan ya. Kholwat itu puasa selama 10 hari ya. Kanjeng Rasul kan ada ulama nyebutin kholwat itu 10 hari, ada yang nyebutin 20 hari. Bahkan ada yang nyebutin yang minimal 3 hari lah. Kita menyendiri yang pada saat itu tuh kita hanya menghubungkan ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebari itu kholwat itu qilatut to'ab, membiasakan diri untuk sedikit makannya. Kenapa? Karena nafsu akan selalu bertumbuh ketika makan kita banyak. Terlebih makan yang kebanyakan kita itu lupa bismillah di awalnya. Ingat-ingat nggak tahu tengah-tengah, atau bahkan ingatnya itu setelah makan. Bahkan kerudut karena ingat aduh tadi can maca bismillah. Kadang-kadang aya nu gitu kan gitu. Nah, artinya apa? Ketika kholwat ya minimal kita tuh qilatut to'am. Qilatut to'am, sedikit makan, melatih diri untuk apa Pak? Untuk senantiasa mengalahkan hawa nafsu. Maka nanti kalau Bapak buka tafsir-tafsir kenapa syariat puasa itu dijalankan, kenapa Rasulullah ketika ada seorang pemuda yang kesengsem hoyong nikah tapi nggak punya bekal tepunya hari hanap geus berat, bahaya banyak. Kumaha ta kalau kayak gitu? Kata Kanjeng Rasul, manis sato'a ilaikumul ba'at falyatazawwaj, yang kalau sudah mampu nikah ya tinggal nikah. Tapi kalau nggak mampu nikah maka harus sunnah berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena dengan puasa bisa menahan hawa nafsu. Karena qilatut to'am, kurang makan tuh nafsu nggak terlalu bergejolak. Sampai sini bisa dipahami Pak. Nah, kemudian selain qilatut to'am apa? Qilatul kalam. Kalau berkholwat minimal kan kita tidak banyak berbicara. Yang kita tahu salah satu sumber dosa yang paling banyak itu adalah lisan. Maka ketika berkholwat, lisan kita itu berhenti dari berbicara. Jangankan berbicara yang gak ada manfaatnya, ngomongin orang lain pun gak bisa. Kenapa? Karena kita hanya sendiri. Nyarek ngomongkan batur jeung bangkong itu mungkin gitu. Ngomongkan batur jeung cak-cak yang nggak mungkin. Artinya apa? Yang tadinya sering berbicara tidak ada manfaatnya, yang tadinya sering kita membicarakan orang lain, ketika kholwat kalam kita diubah menjadi zikir. Makanya orang kholwat banyak zikir. Nah, setelah qilatul to'am, qilatul kalam, kemudian qilatul anam, yaitu sedikit berinteraksi dengan manusia. Karena memang berinteraksi dengan manusia itu punya pengaruh buruk juga bagi kita. Berinteraksi dengan punten banyak orang yang sering bermaksiat, ada efeknya nggak Pak? Ada.
Berinteraksi punten dengan orang yang kaya ada efeknya nggak Pak? Ada. Berinteraksi dengan orang yang miskin ada efeknya? Ada. Berinteraksi dengan manusia manapun tetap ada efeknya. Nah, kita ini yang orang-orangnya pendiriannya belum teguh, berinteraksi dengan yang kaya kebawa cinta dunianya, padahal yang kayanya mah enggak. Kita malah cinta dunia sababiah pergaulan itu. Berinteraksi dengan orang yang punten resep maksiat, bukan malah yang maksiat jadi bener, orang nu bener kalah keajak jadi maksiat. Sampai sini bisa dipahami Pak ya. Sehingga kurangi interaksi. Kenapa? Karena interaksi dengan manusia, kalau kita belum teguh pendiriannya, mungkin kita belum bisa mewarnai, malah diwarnai oleh makhluk lainnya. Sampai sini bisa dipahami Pak ya. Nah, yang terakhir, minimal ketika kholwat itu qillatul manam. Qillatul manam itu sedikit tidurnya. Ayo kholwat ari gadak 24 jam mah hees bae jeung kerek ge ditengali lain dikir hees deui nya itu lain kholwat atuh Pak, itu mah pindah tempat tidur jadinya. Wajar gitu mete kaganggu ku mitoha jeung pamajikan ya pindah bae kholwat gitu. Nya enggak gitu. Prinsip kholwat itu mengurangi tidur karena diisi dengan berbagai rangkaian ibadah. Nah, punten Pak, ketika Bapak kholwat, riya bisa enggak Pak? Riya bisa riya Bapak? Rek saha nu rek mujina? Mau siapa yang melihatnya? Mau dipandang oleh siapa amalan kita? Maka ketika Bapak terbiasa di dalam kholwat bahwa Bapak itu beramal dengan tidak ada riyanya, kebiasaan ini ketika sudah dibawa nanti ke halayak ramai, itu lebih besar kemungkinan ikhlasnya akan istiqomah. Sampai sini bisa dipahami Pak. Salah satu cara agar kita bisa istiqomah, mencoba beristiqomah dulu dalam kholwat. Di dalam kholwat itu kita beribadah kepada Allah. Ketika beribadah murnikan hati, murnikan niat, tata diri, tata pikiran, sehingga murni jelas kita tujukan ibadah kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak lapar lagi kholwat, gak mungkin bergantung ke manusia. Laras banyak. Tentu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak beribadah dalam keadaan kholwat, padahal kholwat itu sunnah Rasul ya Pak. Ketika Bapak beribadah kepada kholwat, gak akan lagi ada tujuan kita ingin dipuji oleh orang lain. Gak akan lagi ada tujuan kita ini pingin mencari kedudukan di hadapan orang lain. Gak ada lagi pingin kita ini tujuannya untuk mengambil harta duniawi dengan ibadah yang kita lakukan karena dilihat oleh orang lain. Gak ada Pak. Itu ketika kholwat. Biasakan amaliyah seperti itu, biasakan niat seperti itu. Setelah terbiasa, kemudian Bapak bawa amalan Bapak tersebut ke dalam masjid, kira-kira lebih mudah atau lebih susah Pak, untuk mengaplikasikan ikhlas melalui kholwat. Tapi yang susahnya tuh kholwatnya, ya kan banyak. Kholwatnya itu yang susah. Maka kalau Bapak bertanya kholwat itu hukumnya apa, ya kita jawab kholwat itu hukumnya sunnah Rasul. Kita kan tahu sunnah Rasul itu nyandung aja nyandung. Ngobrol di situ sunnah Rasul yang paling utama tidak lain tidak bukan yaitu at-ta'addud nyandung. Sunnah Rasul nu lain nu rada abot-abot teu pernah ingat urang. Salah satu sunnah Rasul itu adalah berkholwat. Kira-kira Bapak siapa kholwat? Oh, kadang kholwat di hotel. Kholwat di hotel terus makanan geus aya, tempat tidur ngeunah. Ya itu lain kholwat atuh. Ya sare bae tungtung. Nah, jadi kholwat itu yang model-modelnya kayak Rasulullah, Pak. Artinya gua Hiro itu hanya satu tempat, satu gua yang hanya dimasuki oleh satu orang. Rasul masuk satu orang. Kemudian gelapnya luar biasa. Yang akan ada tempat tidur atuh, Pak. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika dilongok ku Sayyidina Umar, aduh Rasul, nangis Sayyidina Umar. Kemudian ditanya ku Kanjeng Rasul, ya Umar, lima tabki, kenapa engkau menangis? Ini Rasul, saya lihat raja-raja Kaisar, lihat raja-raja Romawi dan lain-lain, raja-raja lah. Itu kalau tidur itu minimalisnya, minimalnya itu pasti ranjang-ranjangnya itu di dekor lah mencara orang. Abi ningali pemimpin Sayyidul Anam, Sayyidul Makhlukin, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, orang yang paling menjadi pimpinan para makhluk, tidurnya hanya beralaskan tikar saja. Kira-kira Bapak sanggup tidak menjalani hal itu? Kalau sudah terbiasa dengan kholwat yang tidur dengan apa adanya,
maka tentu akan lebih mudah. Bisa dipahami. Nah, maka cara pertama untuk bisa membentuk karakter ikhlas itu mengikuti sirah Rasul, yaitu dengan mencoba diri berkholwat. Bapak nggak usah lama-lama berkholwat, sehari atau 2 hari, tapi cari tempat yang sepi, yang nggak bisa dimasuki oleh orang lain, yang Bapak itu tidak bisa bergantung kepada orang lain di tempat itu. Berkholwat sehari baik gitu. Coba aku Bapak ibadah dalam keadaan kholwat, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang ke rumah hasilnya pasti ada beda. Kira-kira siap tuh cara yang ini Pak? Wah cenah kholwat bagi kasiangan bae subuh nabi. Nah itu beda lagi ceritanya banyak. Mangga. Mungkin ada spesifikasi atau bukan syarat tempat yang kondisi sekarang lah ya. Kondisi sekarang yang membawa tadi kita ingin mencoba gitu. Ya. Karena selama ini saya kalau berholwat tuh di kamar tapi kalau main game gitu kan. Ya, artinya gini Pak, kholwat itu kan memang kalau Bapak mau berkholwat, tetapi kholwatnya itu pun banyak. Ada nanti sebenarnya sudah bab ini kita bahas bab uzlah ya Pak ya. Bab kholwat, tapi insya Allah nanti tafsilannya, perinciannya nanti insya Allah lah kita bahas di minggu-minggu yang akan datang. Karena memang setelah ini bab uzlah kalau nggak salah saya itu. Setelah bab ini itu, setelah hikmah ini. Sehingga kholwat itu yang pas untuk kita sekarang kayak gimana. Karena kholwat juga nanti ada 3. Uzlah itu ada 3. Ada kholwat dohir, ada kholwat batin, ada kholwat dohir batin. Kemudian yang pas untuk kita sekarang ini berkholwatnya itu mengasingkan dirinya itu secara dohir batin atau batinnya saja atau gimana. Nah itu insya Allah nanti tafsilannya akan kita bahas di yang akan datang ya Pak. Karena kalau disampaikan aina materi minggu hareup beak atuh. Nah sehingga itu yang pertama Pak. Kira-kira jelas ya Pak cara pertama Pak ya? Jelas ya Pak ya. Nah kemudian cara yang kedua, kalau mungkin kholwat ini nggak mempan, nggak bagel pisan riaknya di dalam hati kita, sehingga cara yang pertama ini nggak mempan juga untuk buat diri kita ini ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita ikuti saran atau tips yang disampaikan oleh Imam Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqazul Himam Pak. Cara yang kedua itu adalah sukut, jangan yang parah dulu, yang biasa-biasa aja dulu. Yaitu artinya kita itu ustur nafsaka, tidak terlalu menonjolkan diri. Maksud tidak terlalu menonjolkan diri ini kayak gimana? Yaitu ustur nafsaka ya ayyuhal murid. Orang-orang yang ingin mencapai dan memetik hasil buah dari ibadahnya, tentu inginnya kita dapat hikmah, kita dapat ma'rifah, kita dapat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari setiap ibadah yang kita lakukan ini, maka jangan tonjolkan dirimu ini menjadi orang yang ahli ibadah. Jangan tunjukkan diri kamu ini sebagai orang yang ahli ibadah. Tapi buang identitas ahli ibadah itu, tunjukkan kepada orang lain bahwa kamu ini bukan ahli ibadah. Nah itu kayak gimana model-model kayak gitu Pak? Ada banyak. Salah satunya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasul itu pernah tahu gini Pak, rubah as'as. Banyak sekali orang itu yang as'as. As'as itu rambutnya pun banyak acak-acakan. Rambut acak-acakan. Terus akbar. Akbar itu kumuh, berdebu. Zitimro ini hanya punya 2 baju yang sering dipakai. Bajunya cuma 2. Bari baju 2 itu usang lagi. Artinya geus teu pantes lah dipakai. Tetapi dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan tanbu anhu ayunun nas. Jangankan untuk mendekat, dilihat pun kita sudah melihatnya saja kita sudah enggan lagi. Jangankan untuk dekat banyak. Lihatnya saja kata Kanjeng Rasul udah enggan manusia teh. Tapi kata Kanjeng Rasul, lau aqsama 'alallah la abarrahu bi qasamihi. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan jadikan sumpahnya. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tampilannya pun tanpa kusut. Tampilannya kumuh, rambutnya acak-acakan, tong boroning di sorban banyak. Sarungna bae eta eta anu dipakena. Lamun cara ayeuna.
Siapa itu salah satunya? Minhum al-Bara' bin Malik. Ada sahabat Rasul namanya Bara' bin Malik. Bara' bin Malik itu orangnya sabarnya geus luar biasa, taatnya geus luar biasa, istiqomahnya geus luar biasa. Ketika di perang menjadi pahlawan juga Bara' bin Malik. Tetapi tampilannya sungguh luar biasa hebatnya. Teu nyirikeun orang yang sabar, teu nyirikeun orang yang alim, teu nyirikeun orang yang ahli ibadah. Artinya dia menutup kesolehannya dengan tampilan zohirnya. Kira-kira Bapak bisa nggak kayak gini? Kalau kita kan tepati ahli ibadah tapi tampilan kan siga ulama. Amun seri gimana rasa rumasa. Kalau kita kan tepati ahli ibadah tapi tampilan itu udah kayak ulama besar. Kita tuh tepati alim tapi tampilannya udah kayak ulama besar. Sehingga menutup kealiman kita dengan tampilan. Ada yang kayak gini? Ada. Nah kalau seperti itu untuk keikhlas tuh lebih susah. Tapi bagi orang-orang yang punten banyak, bagi orang-orang yang tidak menonjolkan dirinya, mereka itu berusaha menutup amaliyah yang dia lakukan, menutup identitas kesolehan yang ia dapatkan dengan cara tiada lain tiada bukan menampakkan dohirnya itu bihilapi dalika, dengan arah yang berlawanan. Artinya kalau orang soleh itu biasanya pakai pakaian yang parantes, kalau orang alim itu pakainya pakaian yang parantes. Maka orang-orang yang ingin khumuli dengan cara ini adalah kalau dia soleh dia bertampang kayak preman, kalau dia alim dia bertampang seperti orang yang jahil. Kira-kira model gini katurutan mual. Dua tak cara. Satu, Bapak beruzlah berkholwat. Kalau tidak beruzlah berkholwat, ya Bapak tutupi kealiman Bapak, Bapak tutupi kesolehan Bapak tutupi seluruh amal ibadah Bapak dengan tampilan dohir Bapak yang tidak mengundang pujian orang lain, tidak mengundang derajat di mata orang lain, sehingga Bapak murni ibadah tadi bukan mencari pujian, bukan mencari derajat, tapi mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira masuk nggak Pak logika Bapak bahwa cara kedua ini bisa menambah dan mengukuhkan keikhlasan dalam hati? Bisa, kira-kira masuk tidak Pak? Kira-kira dipahami tidak Pak? Cara kedua ini adalah cara untuk mengaplikasikan ikhlas dalam beribadah.